Halo, perkenalkan nama saya Meliar Zaluhu dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya jelaskan bagaimana tujuan SDGs berkelanjutan dan bagaimana implementasi di Indonesia sampai sekarang ini. Dan kita akan membahas bagaimana masalahnya dan kita akan berikan solusi masing-masing. Baik, di sini saya akan jelaskan salah satu dari SDGs yang membahas tentang air bersih dan sanitasi layak. Di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu yaitu definisi dari SDGs dan tujuannya. SDGs adalah di mana salah satu kebutuhan manusia dengan tujuan membangun pembangunan berkelanjutan. SDGs pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Pada PBB menetapkan 27 panel tingkat tinggi pada bulan Juli 2012. Panel tinggi merupakan kemitraan global yang bertujuan untuk memberantaskan kemiskinan dan mengubah perekonomian melalui pembangunan berkelanjutan. Fokus utama adanya pada ketersediaan pangan, air bersih, dan energi yang merupakan dasar dari kehidupan. Perubahan yang paling penting dalam konsumsi berkelanjutan pada produksi akan didorong oleh teknologi, inovasi, desain, dan produk. Adapun beberapa target SDGs pada air bersih dan sanitasi layak. Yang pertama, pada tahun 2030-nya nanti pemerintah mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. Yang kedua, pada tahun 2030 nanti mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua orang, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan serta kelompok masyarakat rentan. Yang ketiga, pada tahun 2030 nanti meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman serta global. Yang keempat, pada tahun 2030 nanti secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor dan menjamin penggunaan dan pemasukan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air. Yang kelima, pada tahun 2030 nanti menetapkan pengolahan sumber daya air terpadu di semua tingkat, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat. Baik, di sini saya akan menjelaskan masalah-masalah yang dihadapi di Indonesia sampai sekarang ini, khususnya SDGs air bersih dan sanitasi layak. Salah satunya yaitu kurangnya akses air minum yang aman, sanitasi yang tidak memadai, dan kebersihan yang buruk menimbulkan berbagai penyakit seperti kolera, tifoid, hepatitis, dan lain sebagainya, di mana menyebabkan lebih dari 2 juta orang, mayoritas adalah anak-anak, meninggal setiap tahunnya. Kondisi sanitasi di perkotaan, terutama pada masyarakat yang tinggal di permukaan informal, diperburuk oleh kepadatan penduduk yang tinggi dan pengolahan limbah rumah tangga yang tidak memadai. Sekitar 1,5 miliar orang di daerah perkotaan menggunakan toilet yang terhubung ke jaringan pembuangan limbah tanpa pengolahan. Menurut Anderson tahun 2016. Hal ini terjadi karena kondisi air dan sanitasi di Indonesia mengalami kekurangan pasokan air bersih.
terutama pada daerah perkotaan berdasarkan laporan di Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Di tahun 2015 hampir 65% air sungai di Indonesia dalam keadaan tercemar berat menurut Hasuki tahun 2016. Sumber pencemaran dominan berasal dari limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik hingga mengotori air dan hilir ke hulu. Yang selanjutnya, lemahnya pengelolaan lingkungan di Indonesia memberikan dampak negatif terhadap sektor air bersih dan sanitasi kota. Berdasarkan data United States Agency for International Development dan Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene, Indonesia berasal dari peringkat air di antara negara ASEAN dalam masalah akses air dan sanitasi. Baik, di sini saya akan jelaskan kesimpulan dari pembahasan SDGs atau masalah-masalah yang dihadapi di Indonesia sampai sekarang ini, khususnya air bersih dan sanitasi layak. Dalam mewujudkan kota yang berkelanjutan sesuai dengan SDGs yang keenam dengan menyediakan akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakat pada tahun 2030 nanti, saat ini masih belum dapat dikatakan aman sesuai dengan standar SDGs pada seluruh kota di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh urbanisasi yang menjadi faktor utama dalam mempengaruhi kondisi demografi di wilayah kota, di mana pada akhirnya membentuk perukiman informal. Selain itu, akibatnya lemahnya pengelolaan lingkungan di Indonesia memberikan dampak negatif terhadap sektor air bersih dan sanitasi kota. Oleh karena itu, pelayanan air bersih dan sanitasi di perkotaan agar berjalan secara efektif, yang harus kita lakukan adalah diperlukan model perencanaan top down dan bottom up, sehingga dengan tersedianya air bersih dan sanitasi yang layak dapat meningkatkan kesehatan kualitas hidup individu, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan produktivitas ekonomi bangsa. Baik, sekian dari penjelasan SDGs berkelanjutan, khususnya di bagian nomor 6, kebersihan air dan sanitasi layak. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.